Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa udzakiru nafsi wa iyyakum biqaulillahi ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa amma ba'du ibadallah wa ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan pembahasan kitab Syarhu Ushulil Iman yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi ta'ala alaih. Dan dalam perjumpaan sebelumnya kita sudah sampai kepada penghujung al-iman bil kutub, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kata Syekh rahimahullahu ta'ala yuthmiru thamaratin jalilatin minha, bahwa iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala ini itu menghasilkan, membuahkan hasil yang mulia, yang agung. Dan diantaranya kata Syekh, al-awwal al-ilmu bi'inayatillahi ta'ala bi'ibadihi. Ketika seseorang mengimani kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengimani Al-Qur'an yang diturunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka imannya ini akan membuat dirinya sadar dan mengetahui bahwa Allah Jalla Jalaluhu memberikan perhatian kepada hamba-hambanya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan hamba-hambanya begitu saja. Akan tetapi kata Syekh, haitsu anzala likulli qaumin kitaban yahdihim bihi, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada setiap kaum kitab yang menjadi petunjuk bagi mereka, sehingga tidak ada alasan bagi hamba-hamba Allah kemudian untuk mengatakan bahwa dia tersesat di dunia ini, karena tidak sepantasnya dia tersesat, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menurunkan kitab kepada dirinya. Maka ini yang kemudian akan menjadi pertanyaan para malaikat kelak pada hari kiamat, ketika sebagian hamba-hamba Allah masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana sebagian dari mereka mengatakan, alam ya'tikum nadhir, tidakkah datang kepada kalian pemberi peringatan yang membawa peringatan dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, kitab yang di dalamnya yahdi lillati hiya aqwam, kitab yang di dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memberikan petunjuk-petunjuk kepada perkara-perkara yang lurus, yang menyampaikan diri kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud ketika beliau
menafsirkan atau menjelaskan makna kata siratal mustaqim. Di mana kata beliau, yang namanya siratal mustaqim itu adalah sirat, jalan, tariq, tarakahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Fid dunya, yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW di dunia, wa akhiruhu al-jannah, dan ujung dari jalan yang lurus ini adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh apa yang ada di dalam kitabullah itu mengantarkan kita masuk ke dalam jannah. Hanya orang-orang yang kemudian berpaling dari kitabullah yang akan berakhir di tempat yang lain selain surga, itu neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu samarah yang pertama yang disebutkan oleh Syekh. Atsani, kemudian kata beliau, di antara hikmah atau buah dari beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-ilmu bi hikmatillahi taala fi syar'ihi. Membuat seorang hamba Allah Subhanahu wa taala tahu, sadar akan hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat yang ditetapkannya. Kata Syekh, haitsu syarra'a li kulli qaumin ma yunasibu ahwalahum, di mana Allah menetapkan syariat bagi setiap kaum yang disesuaikan oleh Allah dengan keadaan masing-masing kaum tersebut. Ketika Allah menetapkan syariat, maka Allah sesuaikan dengan keadaan hamba-hambanya. Dan ini adalah konsekuensi dari sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah tidak zalim. Sehingga tidak ada syariat satupun di dalam Islam yang tidak bisa dijalankan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di dalam syariat Islam yang berat untuk dilakukan. Betul jemaah? Jemaah, ada yang berat di dalam Islam untuk dilakukan oleh seorang hamba Allah? Jemaah, tidak ada. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam syariat yang ditetapkannya untuk umat Islam, untuk umat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam suratul Baqarah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi kalian, sehingga Allah menetapkan syariat yang mudah. Ana mau tanya sama hadirin, mudah atau tidak? Mudah. Berarti hadirin melakukan seluruh syariat yang ditetapkan sama Allah. Betul? Betul, faktanya begitu tidak? Seluruh yang disyariatkan dilakukan tidak? Tidak. Kenapa tidak? Katanya mudah tadi. Apa yang sesuai kemampuan? Sebatas ilmu yang dia miliki. Kalau ilmunya banyak, berarti amalnya harus. Kenapa tidak diamalkan? Apakah karena syariatnya yang sulit? Bukan. Berarti apa penyebabnya? Lemahnya iman dan banyaknya dosa. Tulis di bukunya, tulis. Supaya kita ketika murojaah, oh iya kita banyak dosa. Yang membuat kita kemudian berat menjalankan syariat yang kata Allah itu mudah. Allah hanya menginginkan kemudahan bagi kalian, tidak menginginkan kesulitan. Dan ingat, ayat ini akan menjadi hujah di hadapan Allah untuk menuntut kita ketika kita tidak menjalankan syariat Allah. Kita tidak punya alasan untuk tidak melakukannya, karena Allah sudah mempermudahnya. Dan Allah sesuaikan dengan keadaan hamba-hambanya di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak bisa yang berat-berat. Allah tahu kita gak bisa melakukan yang berat. Orang-orang Yahudi dikasih yang berat. Orang-orang Bani Israel dikasih yang berat syariatnya. Diuji dengan ujian berat.
Sebagian dari mereka selamat, namun sebagian yang lainnya gagal. Tapi sesuai dengan tabiat mereka, keras, ngeyel, tidak mau dengar. Maka Allah berikan kesulitan. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh, ini ditegaskan oleh Allah bahwa Allah menentukan syariat yang berbeda-beda, dan ini hikmah, penuh keadilan di dalamnya. Disesuaikan dengan setiap kaum yang Allah turunkan kitab tersebut kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Maidah ayat yang ke-48. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Jamaah rahmatullah Allah. Likullin ja'alna, bagi setiap kaum kata Allah, kami jadikan minkum, kami jadikan pada diri kalian syir'atan wa minhaja. Kami tetapkan syariat pada setiap kaum di antara kalian, kaum yang datang di atas permukaan bumi ini. Kami berikan syariat wa minhaj, dan cara beragama sesuai dengan kaum tersebut. Dan syir'ah, begitu juga minhaj yang terakhir adalah syariat wa minhaj, atau yang juga sering dikenal dengan manhaj, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud dengan manhaj umat Islam di dalam beragama, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis ketika beliau mengatakan, yang disebut dengan kelompok yang selamat atau firqatun najiyah di antara 73 golongan yang ada di tengah-tengah umat Islam, yang juga disebut dengan al-jamaah, atau juga yang disebut dengan al-sawadul a'zam, dan seterusnya. Itu kata Nabi, ma ana alaihil yauma wa ashabi. Orang-orang yang beragamanya seperti yang aku lakukan sekarang hari ini ketika Nabi masih hidup, dan juga para sahabatku. Itulah manhaj yang diturunkan oleh Allah untuk umat Islam. Makanya nggak ada syariat, nggak ada manhaj, melainkan syariat dan manhaj yang diberikan kepada siapa? Kepada Nabi dan diajarkan kepada kita. Dan itu dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika beliau menafsirkan surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Tidak ada syariat kecuali syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada. Karena itulah yang diturunkan Allah untuk kita. Dan itu semua di atas hikmah. Karena lemahnya manusia akhir zaman ini, umat Nabi Muhammad, Allah berikan syariat yang mudah saja, tidak Terus gimana kita mau masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Jemaah, anda minum dulu jemaah. Bismillah. Itu yang keberapa jemaah? Masih ingat? Yang kedua. Kemudian hikmah yang ketiga, buah yang ketiga. Kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, wa tsalitsa, yang ketiga di antara buah mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah mensyukuri syukru ni'matillahi fi dzalik. Mensyukuri kenikmatan Allah berupa diturunkannya kitab-kitab kepada hamba-hamba Allah, termasuk kepada kita, kepada kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syukur yang terbaik adalah dengan mengamalkan apa yang ada di dalam kitab. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepada keluarga Daud. Anda tidak pernah bosan membaca ayat ini. Dalam surat Saba ayat yang 13, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, apa kata Allah? I'malu
Lanjutkan. Ayat 13. Salah atau betul? Ala Dauda. Ya 13. Salah, bukan? Apa? Oh, bukan. Surat Saba ayat berapa? Coba dicek. Ayatnya adalah i'malu ala Dauda syukran. Coba dilihat. Surat Saba ayat 13. Di akhir, di tengah. Baik, baca. Antum yang baca berarti. Ada enggak? Ada, baca, fadhal. Kata Allah Subhanahu wa taala, beramallah wahai keluarga Daud, beramal. Catat di catatannya, beramal. Amalkan apa yang diturunkan oleh Allah kepada kalian. Kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Lakukan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Syukran, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengakhiri ayat ini dengan mengatakan apa? Allah memastikan, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit hamba-hambaku atau di antara hamba-hambaku yang banyak bersyukur atau pandai bersyukur kepada diriku. Artinya sedikit yang mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah. Padahal Allah sudah menurunkan yang mudah. Namun mereka tidak bersyukur kepada Rabb-Nya. Dan banyak di antara hamba-hamba Allah mencukupkan syukur itu dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah. Ana sering dengar, ketika kenal manhaj yang benar, ketika dekat dengan sunnah, bahasanya cuman begini, alhamdulillah Allah sudah kasih hidayah, titik. Tapi amalannya tidak menunjukkan syukur kepada Allah. Baik itu ibadah fardiyahnya, ibadah pribadinya, puasa, sholat sunnah, atau apapun lah. Antum bisa sebutkan ratusan amalan di dalam Islam. Gak terlihat dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika berjumpa dengan yang haram masih tertarik, masih pikir-pikir. Ambil jangan ya. Betul gak ini? Makan jangan, ana lagi butuh. Yang datang haram terus, gimana dong? Ini mungkin takdir saya ambil aja lah mungkin ya. Boleh nggak seperti ini jemaah? Dan ketika dia melakukan ini, bersyukur tidak dia atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah? Tidak. Dia kufur nikmat. Maka banyak orang yang hanya mencukupkan dirinya dengan bersyukur dengan lisan, tidak dengan apa? Tidak dengan apa? Amalan. Dan yang jadi masalah itu amalan itu tidak sedikit, amalan itu banyak. Meskipun Allah tidak memaksa kita, fattaqullaha mastata'tum, tapi yang diinginkan oleh Allah adalah setiap yang diturunkannya dikerjakan. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, kerjakan cuma sekali saja. Kalau dia tidak wajib, sekali saja cukup. Jemaah, berarti kita belum menyempurnakan iman kita kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum. Karena kita tidak mensyukuri diturunkannya kitab, khususnya bagi kita Al-Quran, dengan cara mengamalkan apapun yang ada di dalamnya. Dan itu jadi penentu keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Maka itu adalah buah yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh di dalam kitabnya. Setelah itu beliau rahimahullahu ta'ala berpindah kepada rukun atau usul iman yang berikutnya. Yang keberapa berarti? Yang sudah kita bahas berapa? Sebutkan apa saja. Al-imanu billah,
Al-imanu bil apa yang kedua? Malaikat. Iya, yang ketiga apa? Bil kitab. Sudah selesai? Berarti masuk yang kelima, betul? Oh, yang keempat. Al-imanu bi ar-rusul. Al-imanu bir rusul. Asy-Syaikh mengatakan seperti ini. Ar-rusul kata beliau. Yang disebut dengan rusul, kata ar-rusul jam'un atau jam'u rasul, itu adalah kata jamak dari kata rasul. Bimakna, yang maknanya itu adalah mursal, sosok yang diutus atau utusan. Ay mab'uth, yakni sosok yang diutus bi iblaghi syai'in, untuk menyampaikan sesuatu. Itu adalah makna kata apa? Rasul. Coba diulang. Apa maknanya? Ulang dari awal. Apa kata Syekh? Rusul itu jamak dari kata apa? Rasul. Dan Rasul itu artinya apa dalam bahasa Arab? Tulis. Mursal. Mursal itu artinya apa? Mab'uth, yang diutus. Bi'iblaghi syai'in, untuk menyampaikan sesuatu. Makanya setiap utusan yang tugasnya membawa pesan atau menyampaikan sesuatu disebut apa? Rasul. Utusan kantor ke satu tempat, ke satu instansi disebutnya apa? Rasul. Orang yang disuruh ngantarkan sesuatu itu disebutnya apa? Rasul. Secara lafzi, secara bahasa. Tapi secara syar'i, kata Syekh, man uhiya ilaih, yang disebut dengan Rasul adalah yang diberikan wahyu, yang diwahyukan kepadanya, minal bashar, dari kalangan manusia. Rasul yang dimaksud dan kemudian yang menjadi bagian dari arkanul iman itu adalah utusan yang diberikan wahyu dari kalangan mana? Dari kalangan mana? Manusia. Semua rasul, saya mau tanya. Ana mau tanya, semua rasul manusia atau ada dari kalangan yang lain? Semua rasul. Ana minum lagi jamaah. Anda ulangi pertanyaannya. Semua rasul itu dari kalangan manusia atau ada dari kalangan yang lain? Ada dari kalangan malaikat. Apakah itu yang dimaksud dengan al-iman bir rusul? Bukan. Secara bahasa betul ada malaikat-malaikat yang menjadi rasul, tapi secara syar'i kalau disebut rasul itu yang diberikan wahyu dari kalangan manusia. Jadi nggak ada rasul jin, nggak ada. Ya, yang ada adalah rasul manusia untuk semua makhluk yang mukallaf, yang diberikan kewajiban syariat, yang dibebani kewajiban syariat. Dalam kasus Nabi Muhammad SAW sebagai rasul, beliau diutus kepada manusia atau kepada jin? Kepada jin dan manusia. Rasulnya siapa? Rasulnya kaum jin siapa? Rasulnya kaum jin siapa? Aduh ya Allah, berat sekali pertanyaan ini. Nabi Muhammad SAW. Jawabnya cepat, jangan ragu-ragu. Nabi Muhammad SAW. Berarti ketika jin syahadat, bagaimana syahadatnya? Sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Berarti syariatnya jin, syariatnya siapa? Nabi Muhammad, sama seperti syariat yang kita kerjakan. Dan bisa jadi jin itu kemudian lebih bertakwa daripada setiap dari kita yang ada di sini. Kita selalu bangga jadi manusia. Manusia lebih baik dari jin. Tapi bisa jadi kemudian mereka mengalahkan kita semuanya dengan apa? Ketakwaan. Kenapa? Karena Allah bilang dalam surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum.
Jangan kalah sama jin. Ya Pak. Bahkan para ulama mengatakan jin itu lebih cepat mengijabah menjawab dakwahnya Rasul. Gak seperti manusia. Ketika mendengar Al-Quran mereka langsung takjub. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengar Al-Quran luar biasa menakjubkan. Yahdi ilar rusyd. Dia memberikan petunjuk, menunjukkan jalan yang rusyd, yang rasyid, yang lempeng, yang lurus. Jin lebih cepat menerima daripada siapa? Manusia. Jangan kalah sama jin. Jin kalau ikut kajian tidur tidak? Wallahu a'lam, wah bisa dijawab. Wallahu a'lam Ustaz. Tapi kalau manusia tidur. Manusia tidur. Iya, jangan kalah sama jin. Jangan kalah sama jin. Kita lanjutkan jemaah rahmatullah. Apa yang dijelaskan oleh Syekh? Beliau kemudian mengatakan wa awwalu ar-rusuli Nuhun alaihi salam. Rasul yang pertama itu Nuh alaihi salam. Berdasarkan hadis yang sahih riwayatkan Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika Rasulullah SAW mengatakan kana nas ala al-iman atau ala tauhid asyaratu qurun min Adam alaihissalam. Manusia itu berada di atas tauhid sepanjang selama 10 abad. Mulai dari zaman siapa? Tidak ada syirik, tidak ada kemudian kekufuran. Berarti berapa lama itu? 10 abad. 100 tahun? 1000 tahun. 1000. Taib. Satu abad. 1000 tahun, 10 abad. Sampai terjadi kemusyrikan yang pertama di tengah-tengah kaum siapa? Nuh alaihissalam. Makanya Allah wahyukan kepada Nuh untuk memberikan peringatan kepada kaumnya. Antum kalau ingin baca, itu baca surat Nuh. Di situ disampaikan apa yang disampaikan Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Didakwahi 950 tahun, tapi yang beriman hanya segelintir. Dalam satu riwayat hanya 80 orang yang beriman. Dakwah berapa tahun? 950 tahun. Kita dakwah berapa tahun? Jamaah, didakwahi berapa tahun? Jamaah, jawab jamaah. Hanya segelintir, hanya mungkin 10, 15, itu mungkin lama. Mungkin 5 tahun, 6 tahun. Menerima Islam, menerima syariat. Antum beruntung. Dan bersyukurlah kepada Allah dengan apa? Beramal. Jangan hanya bilang alhamdulillah. Yang didakwahi sama Rasul saja selama 950 tahun itu mereka tidak menerima kebenaran. 950 tahun. Itu sebabnya kenapa Nuh alaihissalam kemudian disebut dengan Rasul yang pertama. Dan insyaallah kita akan lanjutkan setelah salat Isya. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa amma ba'du, ibadallah wa ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya. Kata beliau rahimahullah ta'ala wa awwalur rusuli Nuhun alaihi salam
bahwa Rasul yang pertama di dalam Islam adalah Nuh alaihi salam. Wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-162 kata Syekh, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Sesungguhnya wahai Muhammad, kami mewahyukan kepada dirimu sebagaimana kami mewahyukan kepada Nuh alaihi salam dan juga para nabi yang datang setelah dirinya, yang secara jelas memberikan gambaran bahwa Allah memberikan wahyunya kepada Nuh, memberikan risalahnya kepada Nuh alaihi salam. Wa fi sahihil Bukhari, kata beliau, kemudian dalam sahih Bukhari juga disebutkan satu riwayat dari sahabat Anas ibnu Malik, khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sanad yang sahih fi hadits syafa'ah, di dalam hadis yang berbicara tentang syafaat pada hari kiamat. Hadis yang di dalamnya Rasulullah SAW menjelaskan tentang syafaatul uzma, tentang syafaat al-uzma, syafaat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada seluruh umat manusia melalui nabinya dan rasulnya yang paling mulia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha haditsun tawil, dan ini hadis yang sedikit panjang, di mana Nabi Muhammad SAW, kata Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara anna an-nasa ya'tuna ila Adam, bahwa manusia-manusia kelak di padang mahsyar ketika terasa berat bagi mereka al-intidhar atau al-wuquf fil mahsyar, ketika berat bagi mereka penantian ataupun berdiri di padang mahsyar selama 50.000 tahun, mereka menantikan hisab atau menantikan Allah memulai hisabnya kepada setiap hamba-hambanya. Maka sebagian dari manusia yang menanti di padang mahsyar kemudian mereka mendatangi Adam alaihi salam, mereka mendatangi Abul Bashar, mereka mendatangi manusia pertama, liyashfa'a lahum faya'tadhiru ilaihim, agar Adam alaihissalam memberikan syafaat, yakni meminta kepada Allah agar beban yang dirasakan oleh orang-orang di padang mahsyar ini dihentikan, wukuf atau penantian di padang ini dihentikan, dan Allah kemudian memulai hisabnya. Faya'tadhiru lahum, namun Adam alaihissalam meminta maaf kepada manusia-manusia yang datang ini. Ya'tadhir, mengatakan kepada mereka bahwa beliau tidak mampu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam satu riwayat disebutkan alasannya, ketika beliau pernah melanggar apa? Larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Adam alaihissalam wa yaqul, Adam alaihissalam mengatakan, i'tu Nuhan, datanglah kalian kepada Nuh, awwala rasulillahi ba'athahu Allah ta'ala, rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga inilah yang mendasari kemudian perkataan yang mengatakan bahwa Nuh alaihissalam adalah rasul yang pertama. Di antara dalil, meskipun dalam lanjutan hadis ini kemudian Nuh pun ya'tadzir, Nuh pun sama, tidak sanggup untuk mengajukan permintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka mendatangi Musa alaihissalam dan begitu seterusnya, sampai akhirnya mereka mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang kemudian
menjadi perwujudan firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah memberikan maqaman mahmuda kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan maqaman mahmuda adalah izin dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian meminta syafaat atau mengajukan permintaan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala itu kemudian mengawali memulai yaumul hisab. Dalam riwayat yang disebutkan fasajada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sujud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Angkat kepalamu. Angkat kepalamu. Sal tu'tah. Mintalah apapun kau akan diberi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan isfa' tusyaffa. Mintalah izin untuk memberikan syafaat maka engkau akan diberikan izin. Di hari itu yang bisa menghentikan kemudian penderitaan orang-orang di padang mahsyar atas izin Allah hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan inilah kemuliaan di antara kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara tamamal hadits, dan kemudian Anas bin Malik menyebutkan hadisnya secara sempurna dalam riwayat Al-Bukhari. Dan yang terakhir, Syekh kemudian menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Ahzab ayat yang ke-40 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman yang memastikan bahwa rasul terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini? Allahu Jalla Jalaluhu berfirman, "Makana Muhammadun" Surat Al-Ahzab ayat ke berapa? Ke-40. Ayat ke-40. Dibuka Qur'annya atau mushaf yang ada di HP-nya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Makana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kata Allah, bukanlah ayah dari salah seorang laki-laki di antara kalian. Nabi Muhammad memiliki anak laki-laki, tapi anak-anak beliau tidak pernah mencapai usia rujulah, tidak pernah dewasa, karena kesemuanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa anak laki-lakinya semua meninggal? Jamaah. Jamaah. Ya jamaah. Kenapa semuanya meninggal? Hah? Takut jadi nabi? Karena Allah Subhanahu wa taala memastikan dalam lanjutan ayatnya, "Walakir Rasulullah wa khataman nabiyyin." Semua itu terjadi karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah sekaligus penutup para nabi. Jika anak-anak beliau mencapai usia dewasa, maka Nabi Muhammad itu bisa jadi bukan nabi terakhir karena ada penerusnya. Makanya diwafatkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sebutkan anak-anak laki-laki Nabi itu siapa saja? Al-Qasim, yang kedua At-Tayyib, At-Tayyib itu Abdullah, kemudian yang ketiga Ibrahim, kemudian yang keempat. Kenapa ragu jemaah? Nggak ada, nggak ada. Nah iya mikir seperti ada, nggak ada. Cuman 3 anak laki-lakinya. Dan anak perempuannya ada berapa? Ada 4. Total anaknya berapa? 7. Dan itu pun kata para ulama, Allah wafatkan sebagian besarnya atau hampir seluruhnya kecuali Fatimah di dalam kehidupan Rasulullah SAW.
Dan ini di antara ujian terberat yang Allah timpakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menguburkan anaknya sendiri di dalam keadaan dia masih hidup. Itu di antara perwujudan kalimat Nabi sendiri, asyaddun nasi balaan al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Dan kehilangan anak itu adalah ujian yang sangat berat bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya Rasulullah SAW itu menjadi nabi. Paham? Dan ketika beliau jadi nabi, beliau diikuti oleh takdirnya para nabi. Apa? Bala yang sangat berat. Dan Rasul memastikan yang seperti atau yang kedudukannya di bawah nabi atau yang di bawahnya lagi itu akan mengalami hal yang sama. Ujiannya berat semua. Semakin soleh semakin berat. Dan itu kemudian yang menjadi isyarat bahwa Nabi Muhammad SAW ketika kehilangan anak laki-lakinya, beliau adalah khataman nabiyyin. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Makanya para ulama ijma', mereka-mereka yang mengaku ada nabi setelah Nabi Muhammad, atau yang mengatakan bahwa ayat ini bukan dalil yang menunjukkan bahwa nabi adalah penutup para nabi, faqad kafara wa kharaja minal Islam. Dia kufur dan keluar dari Islam karena membantah firman Allah. Jelas? Jadi nggak perlu ragu kemudian ketika mendengar ada nabi baru. Di Indonesia banyak nabi baru, betul tidak jemaah? Banyak. Ada perempuan bahkan. Hah? Ya di mana-mana lah, banyak. Ada yang guru olahraga, ada yang segala macam. Betul? Maka ketika mereka meyakini ini, maka ini adalah kekufuran. Dalilnya apa? Dalilnya ayat ini. Bahwa Allah mengatakan nabi adalah penutup, sedangkan mereka mengatakan tidak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa Anda sampaikan jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Jika ada pertanyaan maka Anda persilahkan. Ini biasanya ada Ismail, tapi Ismail hari ini enggak datang. Nah. Ya. Masya Allah. Semoga Ismail dalam keadaan sehat insyaallah. Amin. Silahkan, siapa yang bertanya? Tafadhal. Ayo bapak-bapak, silahkan. Antum kayaknya mau nanya. Siapa? Oh, tafadhal, Pak Rijal. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Barakallahu fiik. Tafadhal. Tafsir Al-Qur'annya kita share juga. Nah, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Dan jika kemudian diikuti dan disertakan dengan tafsirnya, insyaallah lebih baik insyaallah ta'ala. Karena tafsir itu kemudian faidahnya atau manfaatnya adalah kita sanggup dan mampu untuk mentadabburi ayat tersebut. Karena diinginkan dari Al-Quran itu bukan hanya saja qiraah. Liyadabbaru ayatihi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran ini diturunkan untuk ditadabburi ayat-ayatnya, untuk difahami maknanya dan kemudian diamalkan. Karena tidak ada amal tanpa pemahaman. Amal itu tidak mungkin tanpa pemahaman, tanpa ilmu. Maka ayat itu ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Ada yang maknanya jelas tidak perlu tafsir, tapi ada yang kemudian mutasyabih. Kita butuh tafsir. Kita butuh penjelasan Rasulullah SAW. Kita butuh penjelasan para sahabat. Kita butuh penjelasan para ulama yang datang setelah mereka. Yang penting, satu hal yang ingin Anda sampaikan kepada antum semuanya. Yang penting Al-Quran itu terus menerus
dipelajari, dibaca dan dipelajari. Jangan membatasi diri dengan waktu. Antum tidak akan pernah ditanya seberapa lama antum menghafalkan Al-Quran, nggak akan pernah ditanya. Kalau antum berusaha menghafal, mentadabbur, nggak akan ditanya berapa tahun. Oh 2 tahun, masya Allah, enggak. Tapi selama antum melakukan perbuatan yang mulia itu, antum akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Meskipun seumur-umur antum tidak pernah bisa menghafalkan Al-Quran, tapi antum mentadabburinya kemudian berusaha mengamalkannya, itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan terpaku sama hafalan. Menghafal bagus, mulia, tapi tidak faham, maka tidak sempurna hafalan seseorang itu kemudian. Dan dia akan kesulitan mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Ya, makanya setelah hafal, tugas berikutnya yang jauh lebih berat adalah tadabbur dan amal. Bukan hanya sekedar menjaga hafalan. Allah ta'ala alam bishawab. Dan setiap dari kita bisa melakukan itu. Software Al-Quran di mana-mana, kitab-kitab di mana-mana, terjemahan di mana-mana. Jangan begini. Jangan terpaku oleh kalimat yang seperti ini bunyinya, bahwa orang muslim itu jangan baca terjemahan, baca bahasa Arabnya. Betul. Jika dia mampu berbahasa Arab. Tapi jika tidak mampu berbahasa Arab, apa yang dibaca? Ya terjemahan. Ma la yudraku kullu la yutraku jullu. Yang nggak bisa diambil semuanya, itu tidak ditinggalkan semuanya. Nggak bisa bahasa Arab kemudian begini, saya nggak mau baca terjemahan. Nggak. Baca terjemahannya. Ya. Minimal kalau kata para mufassirin atau kata ahlul Quran, para ulama, minimal punya tafsir Ibnu Katsir saja di rumah cukup. Betul? Kalau mau yang lebih panjang dan lebih lengkap lagi, ada satu tafsir. Tafsir apa? Ahsan. Ya. Tafsir At-Tabari. Al-Jami' li Ta'wili Ayatil Quran. Tafsir At-Tabari itu jauh lebih lengkap daripada Ibnu Katsir. Dan beliau wafat dalam usia yang sangat muda, bujangan, mati, meninggalkan karya yang sungguh luar biasa, mengalirkan pahala untuk beliau sampai detik ini. Kalau ahlul Quran itu pasti menyarankannya imma Ibnu Katsir, imma At-Tabari, di antara ratusan judul kitab tafsir. Tapi yang dianjurkan 2 kitab ini. Ada di rumah jemaah? Jemaah? Belum ada? Insyaallah, semoga Allah mudahkan. Amin. Mudah-mudahan jelas Pak Rijal, insyaallah. Barakallahu fiik. Nah, silakan kalau bertanya. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Tafadhol. Gimana Pak? Yang tahallul dia sendiri dengan rambut sedikit. Ya. Nah, yang pertama, tahallul sendiri itu jaiz. Gak harus kemudian datang ke tukang cukur, tapi ada tapinya. Bukan dengan cara yang disebutkan seperti tadi. Hanya memotong sebagian saja. Berapa helai kemudian dipotong sudah tahallul. Itu tidak dihitung sebagai tahallul. Karena memotong dengan cara seperti itu bahkan tidak masuk kategori al-halqu atau al-qasr. Gak masuk. Ya, gak masuk. Menghilangkan berapa helai saja itu tidak masuk kategori mencukur. Sehingga yang benar itu adalah imam menghabiskan semuanya atau memendekkan semuanya. Sebetulnya caranya seperti itu. Mau melakukannya sendiri silahkan. Tapi Nabi Muhammad SAW dhahaba ilal halaq. Nabi Muhammad itu ketika haji, misalkan salah satunya Nabi mendatangi tukang cukur. 1. Kemudian Nabi mengatakan kepada tukang cukurnya, ibda bil yamin. Mulailah mencukur yang sebelah kanan.
Ini sunnah yang banyak kita tinggalkan nih. Kalau cukur gak ngasal dari belakang belah dia enggak. Bilang sama tukang cukurnya apa? Ibda bil yamin, pakai bahasa Arab katanya. Ya. Ya, maka ini sunnah. Wallahu ta'ala. Ya, itu yang kita lihat di Masjidil Haram itu, di pintu setelah marwah itu keluar kemudian cukur ala kadar, itu salah. Itu menyelisih syariat dan tidak dihukumi tahallul. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah. Fadhil akhi. Assalamualaikum. Fadhil. Sejauh mana kekuatan bahasa Arab bagi kaum muslimin? Itu dijawab oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengatakan, ta'allamu al-arabiyyata fa innaha min dinikum. Belajarlah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu bagian dari agama kalian. Bahasa Arab itu din. Bahasa Arab itu adalah di antara inti agama Islam. Tidak akan pernah bisa sempurna keislaman seseorang ketika dia tidak memahami bahasa Arab. Ya, tidak akan pernah sempurna. Tidak mungkin dia mencapai puncak ketakwaan sebelum dia kemudian faham betul apa yang diperintahkan Allah di dalam kitabnya, apa yang diperintahkan Rasulullah SAW di dalam sunnah. Ya, ketika antum baca Al-Fatihah atau yang lainnya nggak paham bahasa Arab, bisa tadabbur? Bisa khusyuk? Ya mungkin. Maka sekuat itu pengaruh bahasa Arab di dalam keislaman seseorang. Jangan bilang begini, bahasa Arab itu susah untuk dipelajari. Susah enggak? Susah tidak? Lantas bagaimana kita menjawab firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'an itu diturunkan bilisanin Arabiyyin mubin, dengan lisan Arabi, dengan lisan bahasa Arab mubin yang jelas. Jelas kata Allah, jelas. Lantas kenapa jadi susah belajar bahasa Arab? Anda ulangi sekali lagi, belajar bahasa Arab itu sulit atau tidak? Kenapa jadi berubah? Tadi susah katanya. Hah? Susah. Tapi kesulitannya bukan pada bahasanya. Kesulitannya adalah pada hati setiap dari kita. Ketika mulai sulit, berhenti. Bukan memaksakan dirinya untuk belajar. Saya melihat wajah-wajah yang pernah belajar bahasa Arab di sini. Ya. Tapi kemudian memutuskan untuk pensiun, bukan hanya pensiun dini, tapi pensiun selamanya untuk belajar bahasa Arab. Paling tidak jamaah yang dirahmati oleh Allah, belajarlah bahasa Arab untuk meringankan hisab kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan bertanya, kenapa kita tidak belajar bahasa? Sedangkan bahasa Arab ini adalah agama, bagian dari din. Dan setiap dari kita wajib paling tidak mempelajarinya untuk paling tidak bisa memahami agama ini lebih baik lagi. Jelas? Jamaah rahmatillah Allah. Barakallahu fikum. Dan mudah-mudahan Allah berikan semangat dan keistiqomahan kepada antum sekalian untuk belajar. Jangan belajar cara dagang saja. Jangan belajar cara dagang secara online ini itu, nggak usah. Ya, Anda bilang nggak usah bukan berarti nggak boleh, nggak. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Ya, ada yang lebih penting dari sekedar dunia. Wallahu ta'ala alam. Satu lagi yang bertanya, silakan. Antum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berkali-kali. Mereka ditenggelamkan ke dalam permukaan bumi, mereka dijadikan babi dan kera. Ya, kemudian di antara azab yang memalukan bagi mereka, wanita-wanita mereka dijadikan bahan
pelecehan oleh musuh-musuh mereka, sebagaimana yang dilakukan Fir'aun dan bala tentaranya. Allah berikan kekeringan, Allah berikan kesulitan makan kepada mereka, Allah timpakan azab demi azab kepada mereka untuk menghinakan mereka atas perbuatan mereka sendiri. Sudah berkali-kali. Tapi ini adalah golongan manusia yang memang maghdub alaihim, dimurkai sama Allah, sehingga peringatan apapun yang Allah timpakan sama mereka nggak ada gunanya. Maksud saya tidak ada gunanya, mereka tidak mengambil ibrah. Dan itu akan selalu seperti itu sampai di mana Yahudi itu hidup terakhir kali di atas permukaan bumi. Yaitu ketika muncul Dajjal, muncul Nabi Isa alaihissalam, dan semua Yahudi pada saat itu akan binasa bersertaan kebinasaan yang akan dialami oleh Dajjal alaihi laknatullah. Dajjal mati, Yahudi beres di atas permukaan bumi. Makanya kalau sekarang kita tidak bisa melakukan apapun, meskipun kita sudah berusaha, maka akan datang hari di mana, kata Nabi Muhammad SAW, orang-orang muslim ini mengejar Yahudi, kemudian mereka bersembunyi yakhtafi wara al-hajar, di belakang batu, wa yakunul hajar ya muslim hadza yahudiyun warai, ini Yahudi di belakang saya. Dan selesailah mereka di atas permukaan bumi. Dan itu akhir dari perjalanan kaum mereka itu. Akan datang masanya. Ya, jangan berhenti berdoa untuk saudara-saudara kita. Jangan juga berhenti berdoa kebinasaan, kemusnahan bagi orang-orang Yahudi. Kalaupun tidak terjadi sekarang, pasti akan terjadi pada waktunya. Ya, makanya jangan terlalu berlebihan mengkhawatirkan orang-orang Yahudi ini. Mereka pasti binasa. Dan tidak perlu membuat kita takut. Sebagaimana orang-orang Palestina tidak ada yang takut. Mereka itu bukan penakut, yang penakut kita. Yang penakut itu kita. Sehingga gak sanggup untuk berbuat apapun. Bahkan berdoa pun tidak. Kenapa takut sama Yahudi? Sampai berdoa pun tidak mau. Apa yang kita khawatirkan? Maka semestinya kita itu mendoakan diri kita sendiri juga. Karena kita begitu lemahnya, sangat-sangat lemah. Dan semua itu kata Nabi, karena wahan itu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Itu penyebabnya. Terlalu cinta dunia. Terlalu cinta dunia. Ya, terlalu. Sehingga mengeluarkan sesuatu bagi saudaranya gak bisa, gak mau. Jangankan harta, doa yang tidak mengeluarkan apapun juga dia tidak bisa melakukan. Selemah itu keadaan kita sekarang. Makanya banyak-banyak beristighfar sama Allah, minta ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, dan perbaiki keadaan kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini pertanyaan yang terakhir insyaallah ta'ala. Mohon maaf atas keterbatasan waktu. Semoga Allah menerima amal saleh kita dan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.